Gue nggak pernah ke rumahnya Dewi kalau nggak diundang. Oh gitu. Ya iyalah, gue Menghargai orang kalau nggak diundang datang itu hukumnya dalam Islam tuh haram. Haram, benar. Dan juga sama, kalau udah diundang nggak datang, haram juga. Makanya gue nggak enak, kadang-kadang gue, aduh ntar apa kata dunia nih gitu, gue diundang lagi. Tapi gue datang sana nggak pernah sendiri. Tapi thank you banget. Gue memang sama Dewi itu memang pure kakak adik. Dan lu kalau mau tahu kenapa sih, kan suaminya yang menggugat. Lu kalau pengen tahu suaminya menggugat karena apa, biar jelas, lu tanya sama suaminya. Kan ada IG-nya, ada dek bisa nge-DM, tanya gara-gara Ipul apa bukan. Terus nanyanya ke sini, ke Nanyanya main nuduh gua aja, bro. Kacau. Jangan dong. Nanti kalian bisa aku tuntut gimana? Terlalu cerdas ya. Nggak enak masuk penjara, bro. Itu kalau udah ada pasal fitnahan, ada pencemaran nama baik, ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Clickers, balik lagi bersama gue Freddy Prahman di Klik Info ID. Klik Info ID, infonya update banget, sekali klik untuk semua berita. Nah kali ini gue nggak sendirian, yang pastinya gue bersama dengan seseorang ya, yang udah nggak asing lagi, ganteng, pinter nyanyi, the one and only, Saiful Jamil. Yeay. Kenalan dulu dong, bro. Lu siapa namanya? Freddy Oh, Prahman. Freddy. Apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Udah ganteng, pinter, newcomers. Ini udah jadi modal. Mudah-mudahan jadi host terkenal. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Bisa nyusul ya? Iya dong. Sebenarnya bukan nyusul. Jadi kalau kita tuh entertain tuh estafet. Jadi dengan adanya pemula, nanti yang lama akan tergantikan dengan pemula. Itu udah hukum alam seperti itu. Gitu. Jadi kita kasih ilmu, ya kan. Hari ini jadi pemula, next kamu jadi senior. Dulu pun aku juga sama. Aku dulu juga sama pemula. Lama-lama udah tua jadi senior. Jadi senior karena tua. Oke, apa yang mau diklik nih? By the way, kemarin sempat menghadapi masalah yang sangat-sangat ini ya, bikin drop dan down banget dari kehidupan, sisi pahit banget, dan setelah keluar kangen nggak sama dunia yang dulunya Bang Ipul sempat? Saya sebenarnya ingin banget mencoba dunia di luar entertain ya, tapi tidak bisa. Dan juga orang-orang yang di luar sana pun juga ada yang sebagian yang memang mereka masih tetap mendukung. Ada beberapa orang mungkin yang memang dari dulu kemunculan aku juga memang nggak seneng. Dan wajar lah, yang namanya kehidupan itu pasti ada orang, ada suka ada tidak suka gitu. Tinggal bagaimana, lebih baik yang mana gitu, lebih baik yang suka apa enggak. Ternyata alhamdulillah masih banyak yang suka ketimbang orang yang nggak suka. Tapi gimana caranya kita sebagai manusia membuat orang yang nggak suka jadi suka, yang suka makin cinta gitu. Nah itu kita harus menghadapi ujian-ujian seperti itu gitu. Jadi mereka nih orang-orang yang nggak suka sama kita ini selalu mencari celah untuk kita tuh selalu jelek ya, untuk selalu kita tuh dibully, terus mereka juga cari kesempatan hal-hal yang bikin kita jadi jelek di mata orang lain. Tapi tenang aja, itu kan hal seperti itu wajar, karena buat saya itu ada ujian sebagai seorang manusia. Jangankan gue yang udah sekian banyak lama, gue yakin Freddy pun sebagai pendatang baru masih ada yang nggak suka juga kan lu jadi host. Itulah, jadi nggak usah heran dan nggak usah pusing. Yang penting sekarang terus berbuat, melakukan kegiatan, nggak usah mikirin yang suka atau nggak suka. Yang penting sampai kapanpun kalau memang lo mau jadi dunia entertain, terus aja berkarya terus. Gak usah dipikirin, kalau dipikirin ya lu nanti akan selesai dan lu putus asa. Dan akhirnya mereka yang nggak suka menang. Gitu loh, ya nggak sih? Dan mereka juga tidak bisa memaksakan kita untuk berhenti atau apa. Sesuatu itu bisa berhenti atau tidak berhenti itu karena nanti memang karena udah nggak ada kemauan pasar aja gitu. Tapi kalau selagi ada kemauan pasar, orang mau sengaja ngejegal, orang sengaja mau matiin rezeki kita, ya memang enggak ya enggak. Gitu loh. Bahkan nggak ada masalah, bisa jadi ada masalah ya. Dibikin seolah-olah ada masalah. Nah sekarang gini, kita nih hidup di dunia ini ada dua, penyayang dan pembenci. Kalau pembenci, apapun yang kita lakukan pasti nggak suka. Dibenci terus, orang dengki. Kalau penyayang, kadang-kadang juga suka kelewatan juga. Saking sayangnya kita salah, tetap disayang. Itu nggak boleh juga, gitu loh. Kalau dia sayang, kalau memang dia cinta sama kita, pada saat kita salah, ditegur dengan baik. Gitu. Jadi memang PR kita ini banyak sebagai seorang pekerja seni. Jadi ya
begitu apa namanya kita eksis dikit, mereka nggak suka gitu. Tapi udahlah biarin lah. Hidup itu penuh dengan liku-liku. Hidup penuh liku-liku. Asik. Ada suka, ada duka. Itu lagu yang disukai sama Bang Farhad Abbas. Beliau suka banget dengan lagu liku-liku. Memang benar karena pahit buruknya sudah pasti ada hikmahnya dan semua orang pasti pernah merasakannya. Gitu. Yang penting jangan pernah putus asa dalam mengejar sebuah sebuah keinginan. Entah Anda mau jadi artis, mau jadi politikus, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi mahasiswa yang hebat, mau menjadi insinyur, jadi apapun, yang penting jangan pernah putus asa. Karena apa? Ujian itu pasti akan ada. Dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing, artinya terus saja ya. Iyalah, kita tetap harus peduli, tapi kita jangan terpengaruh dan jangan goyah. Gitu. Mental harus dipersiapkan. Dan memang kalau orang hidup itu mental harus dipersiapkan. Orang hidup ya. Jadi khusus Anda orang-orang yang masih hidup, kalian harus mempersiapkan mental kalian. Jadi kalau yang nggak punya mental itu hanya orang mati. Karena orang mati itu udah pasrah. Orang udah mati. Udah nggak sih? Iya kan? Udah mati, udah ada rasa kan. Udah tinggal lu mau surga apa neraka. Kalau orang hidup perlu dipersiapkan mental. Jadi apapun harus dipersiapkan mentalnya. Gitu. Saya belajar. Jadi apa yang saya dapatkan sekarang ini karena ilmu yang saya dapatkan selama hidup di muka bumi ini selama 40 tahun. 40 tahun ya Bang? Jadi usia saya udah hampir 40 tahun, lebih 2 tahun lah. 42 gitu. tahun. Jadi 42 tahun. Beda 7 tahun berarti sama lo ya? Ya. Nanti apa yang gue pernah rasakan, lu belum tentu lu merasakan. Tapi apa yang udah lu rasakan, gue udah pernah merasakan. Gitu. Jadi ya kita saling berbagi, saling sharing. Jangan pelit ilmu, ya kan? Terus kalau ada orang jatuh, satu lagi bro. Ya, apa tuh? Kalau ada orang jatuh dirangkul. Jangan orang jatuh dijatuhin. Ya kan? Tapi itu kan ujian mental kita juga. Gitu loh. Seperti itu. Karena sekarang ini aneh juga ya, memang manusia ya. Karena memang pembenci ya. Ada orang jatuh, dia ketawa. Ada orang sukses, dia nangis. Kan bodoh orang kayak begitu. Aku pikirnya, lu ada orang sukses, lu deketin. Lu tanya ilmunya, lu bisa sukses gimana sih? Betul. Gitu loh. Jangan lu ada orang sukses, lu musuh-musuhin. Kan bodoh. Ada orang keluar dari penjara, dikata-katain. Bodoh banget. Orang kan dirangkul ya nggak sih? Dirangkul sebenarnya. Gitu loh. Makanya itu dia manusia. Ya Padahal kan? mereka tuh nggak ngerti ya, perjalanan kehidupan tuh, gue tuh udah ngerasain. Mereka tuh tidak mengerti karena mereka belum pernah masuk penjara. Nanti kalau udah masuk penjara baru nyahok loh. Oh gini yang dialami Bang Ipul ya. Oh ya nggak boleh ternyata ya. Janganlah gitu lah. Jangan pernah gampang menghina orang gitu kan. Jangan pernah gampang menjas orang gitu kan. Bisanya kira dirinya sendiri dijas, langsung ngedrop. Gitu loh. Padahal tong kosong nyaring bunyinya ya. Seperti itu. Jadi ya pokoknya kita tuh manusia itu kalau pengen kalau bisa lah manusia hidup damai. Kita nggak suka sama orang ngomong. Gua nggak suka sama lo, mending face to face. Gitu loh. Jangan lu nggak suka sama orang, lu ngajak orang lain untuk ikut-ikut membenci. Gitu loh. Nggak bagus gitu. Ikut yuk, si Ipul gini-gini. Orang tadi nggak tahu apa-apa jadi ikut-ikutan. Itu penyakit hati namanya Bang. Betul. Jadi harus tomboh hati. Tomboh hati. Ada 5 perkaranya. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh. Gitu. Ya kan? Yang 4, 5 silakan cari sendiri. Sambung sendiri. Kemarin berapa lama? Cukup lama dah. Saya mendekam di kos-kosan negara itu hampir 6 tahun. Di hotel rodeo nih namanya. Iya. Pokoknya mau terserah deh bahasanya, mau hotel rodeo, mau bilang penjara, pesantren. Pokoknya intinya gua tuh didekam. Karena gua harus menebus dosa-dosa gue. Ya, betul. Iya kan? Gue ini manusia yang banyak dosa dan gua alhamdulillah bersyukur gua menebus kesalahan gue yang kemarin itu di dunia. Gitu. Dan gua mau mengakuinya, itulah. Jadi kadang-kadang kita sudah mengakui aja masih disalah-salahin. Apalagi kita tidak mengakui. Ya kan? Ya enggak? Iya benar loh. Iyalah, kita manusia sudah kayak gitu ya. Iya, makanya. Gue mau orangnya kooperatif aja. Iya, enggak gitu loh. Jadi tolonglah, makanya tolonglah hargai. Hargai orang yang mengaku salah. Ya enggak? Karena dengan menghargai orang yang mengaku salah itu hebat. Orang udah ngaku, ya udah. Jangan lo udah ngaku dikata-katain lagi. Mau apa jadinya?
Ya nggak? Gue nggak pernah nutupin diri gue ada di penjara. Gue ngaku, gue di penjara. Gue di penjara. Nggak mau gue nutupin. Tapi please tolong, gitu. Jangan gue udah bilang gue di penjara, gue udah mulai kesalahan. Lu masih nginjek-nginjek, berarti lu maunya apa gitu? Ya nggak? Lu sebenarnya tuh mau sebuah pemberitaan atau memang diri elunya yang memang penyakitnya begitu? Iya, betul. Gitu. Seperti itulah. Suka dukanya apa Bang Isal, Bang? Suka dukanya sama gue hidup di muka bumi ini. Asik. Di muka bumi ini. Gue nyanyi jadi. Perbendaharaan lagu banyak juga ya? Banyak. Jadi ya gue selama gue 40 tahun ini gue banyak mengenal orang. Dan kadang-kadang gue juga suka gue bagi ilmu. Lo jadi orang jangan males gitu kan. Jadi sukanya gue gitu. Gue seneng banget membagi ilmu gue. Yang sampai detik ini gue bisa mendapatkan ini, dapatkan itu. Gue bilang, lu masih muda jangan pernah males, jangan kebanyakan tidur. Nanti kalau udah mati loh, tidur mulu tuh puasin tuh ya. Selamanya kan? Iya, melek-melek nanti kiamat. Apa ini gitu. Apa ini? Tempat mana ini gitu. Kita masih muda jangan kebanyakan tidur bro, kecuali kalau kita udah jadi bos. Oke, nah tuh dengerin tuh. Iya nggak? Ya? Kalau udah jadi bos mulai ada anak buah, anak buah yang ngerjain enak. Ini belum aja. Jadi bos aja tidurnya udah kayak bos. Bangun suka-suka. Nah, gua seneng membagi ilmu itu buat teman-teman. Jangan kebanyakan terlena, jangan kebanyakan istirahat, dikit-dikit istirahat. Sama pandai-pandailah bersyukur kalian. Apa yang kalian dapati hari ini disyukuri, dinikmati. Jangan sampai kufur. Udah dapat enak gitu kan, udah dapat sesuatu yang asik, mereka sampai lalai, sampai lupa segala-galanya. Yang satu sih paling yang ilmu yang gue saranin, jangan pernah lupa Allah, udah itu aja. Nah, terkadang kalau orang terlena itu kan memang terlena. Ku terlena. Kalau dukanya kalian udah tau lah. Kalau di dalam penjara, maksudnya duka paling pahit di dalam. Di penjara nggak ada sukanya. Duka melulu. Mulai dari apa aja? Mulai gua nggak bisa main handphone, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa sayang-sayangan. Kan namanya penjara ya nggak bisa makan enak, nggak bisa pergi kemana-mana, ya nggak pakai baju apa adanya, penyakit kulit di mana-mana, ya nggak sih? Benar. Mandinya juga mungkin ya ala kadarnya, jadi ya. Itu semua aku nikmatin, walaupun makan memang itu makan juga ya lah kadarnya dari negara gitu. Makan nasi putihnya, sebutannya nasi cadong. Lo kok tahu sih? Tahu lah, teman-teman juga banyak di dalam. Jangan lu mantan lo ya. Waduh, kacau nih. Jadi gini guys, kalaupun misalnya kita masuk sebuah penjara, itu adalah bukan sebuah kehinaan. Iya benar, gue setuju. Artinya apa? Itu adalah sebuah pembelajaran hidup dan sejarah hidup yang perlu kita jalani dan kita lewati dengan baik. Betul. Ya. Buat teman-teman yang mungkin kalian pernah mengalami atau saudara pernah mengalami, justru mereka ini adalah orang-orang yang perlu kita rangkul, jangan kita hina gitu kan. Karena pelajaran mereka itu sangat berharga. Lu tanya ke dia, gitu loh. Masuk penjara tuh karena apa? Berarti kan dia harus hati-hati. Karena semua orang kalau menurut saya, hampir 99% ada kemungkinan bisa masuk penjara. Nggak luput juga dari kesalahan. Iya, karena memang semua manusia pendosa dengan kapasitas masing-masing. Kalau lu misalkan lo hari ini, lu tiba-tiba ngintip cewek, ya ngintip hal kecil aja lah, atau nyuri uang, dilaporin, masuk nggak? Masuk. Udah, makanya jangan pernah menghina orang yang masuk penjara, walaupun memang dia terhina. Justru ambillah pelajaran, gue jangan sampai gue masuk penjara, gue harus jadi orang baik. Jangan nanti gini, udah orang ada mantan napi, dihina-hina. Berarti lu lebih dari penjahat. Dihina-hina terus dijauhin gitu. Dijauhin, berarti itu orang jahat. Ya kan? Orang penjahat hanya bisa apa? Menghina, ya kan? Menghindar. Kalau orang baik ketemu sama orang yang terhina, nggak mungkin dihina-hina lagi. Sabar, kasih semangat. Gitu, berarti dia penjahat sesungguhnya. Yang suka menghina-hina itu. Dan dia patut dipenjara. Gitu loh. Itu mulutmu adalah harimaumu. Ya, makanya gini, buat teman-teman, kalian jangan bangga dulu. Jangan pernah bangga menghina, gampang menghina orang gitu kan. Bisa jadi besok kalian yang akan menjadi tamu di penjara itu. Bukannya gue nyumpahin, maksudnya gue ngasih tahu aja gitu loh. Hati-hati dalam bertindak, ya kan. Terus juga, karena sekarang undang-undangnya tuh udah banyak. Udah ada, menghina orang sudah ada pasalnya, mencuri juga ada pasalnya.
terus juga pokoknya dari hal kecil dah, berantem juga ada pasalnya. Jangankan berantem, lu megang senjata tajam, Ya, itu tajam. ada pasalnya juga, Nah. tanpa izin. Lu bawa pisau, nih, sumpah gua nggak bohong. Gue waktu itu ada di sel polisi. Gue orangnya lucu. Kalau misalnya ada napi baru nih masuk, gue orangnya kepo. Oke. Suka, lu kenapa bisa masuk? Ya, boleh. Gue lucu loh, lucu. Kenapa? Pengen tahu. Pengen tahu. Ini bang, aku nggak sengaja bawa pisau dapur. Aku kan pekerjaannya koki gitu. Ya lu jelasin ke polisinya dong. Udah dijelasin, udah sabar bener. Bener dilepas. Yang penting ada saksinya. Bawa pisau aja guys. Lu tiba-tiba ada razia, lu ditahan. Kalau lu nggak bisa menjelaskan, lu pisau itu buat apa? Lu kenapa lu bawa? Gitu. Takutnya apa? Dia Ya. pembunuh. Betul. Ya kan, takutnya memang dia juga suka berantem Ya, atau indikasi begal. ya. Itu Begal, seperti itu. Jadi hati-hati, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil. Iya, benar. Gitu. Kalau lo benar sih harusnya jangan gugup juga ya kalau ditanya. Ya, makanya itulah butuhnya kooperatif. Kooperatif. Gitu loh. Jadi kooperatif itu sangat diperlukan di dalam di dalam penyidikan. Kejujuran dan pas ya. Ya, Akurat. dalam penyidikan atau dalam apapun, yang penting orang terbuka, jujur. Itu seputar tentang hukum, gitu. Ini semenjak masuk penjara kayaknya jadi lebih tahu hukum. Gue tahu pasal-pasal. Oh, udah jadi pelajaran ya, juga ya? Pelajaran banget Iya, nih, bener. sama kayak temen-temen gue. Makanya sekarang gue lebih banyak baca artikel. Oke. Jadi ada orang-orang awam tuh nggak ngerti tersangka itu apa, ya kan? Terus orang tidak mudah dimasukkan ke dalam sebuah penjara karena apa? Butuh 2 alat bukti. Ya. Kalau 1 alat bukti tidak bisa. Nggak bisa. Gitu. Sebenarnya cuma pengakuan doang, Ya. tapi kalau seandainya nggak ada alat bukti, itu juga tidak bisa. Nggak kuat. Sebenarnya tidak bisa. Beda halnya kalau orang itu udah jadi TO, TO. target operasi. Target operasi. Oke. Iya kan? oke. Kalau udah TO, lu mau nggak ada alat bukti, bukti mungkin bisa jadi juga gitu loh, ya kan? Atau Udah cuma alat bukti digambar cuma ya. satu, dipaksa-paksain mungkin bisa, gitu. Dicepuin ya. Tapi semuanya itu hanya bisa dibuktikan di pengadilan. Pengadilan. Seperti itu. Dan satu lagi, hai teman-teman, ini ilmu buat teman-teman ya. Ya, benar. Jangan sekali-sekali kalian itu menghina orang-orang yang sudah menjadi mantan napi. Namanya mantan napi, udah bukan napi. Artinya mantan napi itu udah jadi masyarakat umum. Jangan pernah ngorek-ngorek masa lalu orang. Ya. Masa lalu lu sendiri mau nggak dikorek-korek? Nggak mau kan? Ya udah jangan pernah ngorek-ngorek masalah orang gitu. Maksudnya lu kalau udah benci aja, nggak usah cari masalah lagi, masalah baru. Nanti lu akhirnya lu jadi napi. Oke. Di sisi Gitu. lain lu bangga nggak sih bang? Maksudnya gue udah di penjara nih, misal sama masyarakat nih. Lu belum ngerasain pahit kayak gue gitu. loh. Kita nggak boleh bangga untuk hal seperti itu. buat Jadi kalau yang pahit-pahit bukan bangga, maksudnya bersyukur. Kita meluruskan ya. Saya bersyukur sama Allah pernah dikasih ujian seperti itu. Ya. Jadi dengan ada ujian seperti itu saya jadi banyak ilmu. Banyak ilmu. Dan harapan saya jangan sampailah teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya pernah masuk penjara dalam kasus hal apapun ya. Apapun. Yang namanya kejahatan tetap aja, mau kejahatannya pembunuhan, pelecehan, mau narkoba, tetap itu semuanya tidak baik. Jangan pernah beda kasusnya, sama semua. Ngebacot juga tuh. Ngebacot juga sama gitu loh, apalagi hate speech ya. Hate Jadi speech. Bahaya. ujaran kebencian. Ya. Suka ngebully juga ada pasalnya. Bahaya loh bang. Ada. Kayak ngetik status aja tuh. Itu udah ada undang-undang namanya UU TE, namanya undang-undang IT ya. Jadi sekarang itu yang baik. Sama sekarang sekarang saya sedang memasukkan orang menuju lembaga permasyarakatan Ke alam lain nih, ke ya, alam lain. ke alam saya waktu itu. Iya. Saya bilang begitu. Saya bilang ya karena apa, dia memang kepengen dimasukin ke penjara karena dia sudah terlalu berlebihan. Oh gitu. Sehingga kenapa saya masukkan dia, melaporkan beliau ini, karena udah keterlaluan. Dan dengan statementnya dia itu statement yang tanpa data, statement omong kosong yang bisa menyakiti orang dan merugikan perekonomian orang. Tanpa data itu jatuhnya kan fitnah. Fitnah. Dan fitnah itu bisa merugikan kita dalam pendapatan, itu bisa kita pidanakan. Oh. kok Jadi bisa? kalau misalnya lu punya teman musuh yang tiba-tiba lu dijelek-jelekin, terus bisa mempengaruhi ke pekerjaan lu, tiba-tiba lu dipecat, diberhentikan, lu bisa adukan. Gitu guys, tenang aja, polisi kita tuh hebat, baik. Gitu. Nah, sampai dia minta maaf, kalau dia nggak minta maaf ya udah lanjutkan gitu. Dan harus ada etikat baik.
gitu. Ya, dilihat dong, lu kerugiannya apa kalau dia baik, bener-bener dia punya etikat baik. Kalau kehilangan pekerjaan ya udah, nih gue bisa bantu lu nih, mohon maaf atas kesalahan gue karena gue udah fitnah lu. Terus datangi. Klarifikasi. Sekarang karena sudah ada yang namanya Apa tuh? jadi kayak mediasi gitu yang sudah resmi. Apa sih namanya dulu, Pak gue? Restorasi justice. Restorasi. Jadi memang kepolisian yang mendamaikan. Begitu. Itu seputar dari berbagai pihak ya maksudnya. Iya, pokoknya siapapun misalkan kalau mau damai, kepolisian itu sudah memfasilitasi gitu secara resmi, secara nggak ada tutup-tutupan, nggak ada tutup-tutupi. Yang penting benar-benar dia mau bertobat dan mau mengganti rugi apa yang selama ini dialami oleh si orang yang dia udah jahatin gitu. Makanya gini buat teman-teman, kalau lo mau jahat, mau bully orang, mikir-mikir dulu. Iya, benar-benar. Bisa-bisa nanti ketulaah lu yang masuk penjara. Iya, karma Gitu. itu berlaku soalnya. Sebenarnya bukan karma. Jadi apa itu namanya? Ya, sebenarnya itu adalah seperti menuai. Tabur tuai. Iya, itu aja sih kalau aku. Lebih ke situ ya, apa yang lo lebih lakuin, iya, apa yang pokoknya misal kalau lu baik ya lu dapat pahala. Lu jahat ya dapat pahala. Gitu. Nggak mungkin lu baik lu dapat dapat dosa. Nggak mungkin. Allah nggak adil gitu. Bang, kemarin udah lama di dalam. Hikmah apa yang udah Bang dapetin? Hikmahnya ya seperti ya kita harus jadi orang baik. Hidayah gitu kan, di dalam dapat hidayah. Ya pastilah. Langsung bisa ngaji jadi ustadz gitu kan. Bisa Semua kalau saya gini, semua orang wajib menjadi ustadz sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Harus saling menasehati gitu. Bukan menggurui ya, menasehati gitu. Kayak kemarin aku ada salah satu temen aku yang dia sedang bersih tegang dengan keluarga besar yang lagi viral banget nih. Keluarga besar almarhum Vanessa Angel sama Bibi. Ada perempuan, dia penyanyi dangdut. Kebetulan saya memang sama dia tuh berpartner. Ya kan, berpartner kerjaan. Kita punya single bareng. Tiba-tiba kita ketemu podcast bareng. Saya tuh di situ hanya sekedar mengingatkan ke dia bahwa dia kan sudah jadi tersangka sekarang ini. Ya, si TM ini jadi tersangka, penyanyi dangdut ini. Dia punya suara bagus, tapi saya sangat menyayangkan gitu. Kenapa kok dia mencampuri urusan orang lain yang nggak ada hubungannya dengan dia? Dan juga dia bercerita yang tidak sesuai dengan fakta. Jatuhnya Vita dan sangat saya wajarin kalau orang yang dijelekin itu dia melaporkan, dan benar laporan yang diterima dan dia jadi tersangka. Oh gitu. Nah, kenapa saya merasa terketuk? Karena saya dulu juga pernah jadi tersangka. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat memang misalkan kasus ini memang benar-benar nyampe ke pengadilan, tujuannya adalah untuk meringankan dia. Meringankan dia, karena saya bilang udah kamu minta maaf. Mumpung orangnya masih ada, masih hidup. Sharing lah ya. Kalau di pengadilan orang yang masih hidup tuh jauh lebih bagus ketimbang orang yang udah mati. Wah, kelar. Bermasalah. Iya. Kalau orang udah mati mau nanyanya gimana? Lu ikhlas apa kagak gitu. Masa mesti ke kuburannya? Gak mungkin kan? Jadi enak kalau misalkan lu nih, gua ada masalah sama lu masih hidup kan enak maafin gue ya. Kalau bilang maaf, insya Allah nanti akan meringankan. Walaupun tetap ada hukuman kurungan badan. Itu tujuannya seperti itu. Jadi hikmahnya itu, gue mau kasih ilmu-ilmu yang apa yang gue dapat. Gue kasih tahu ke mereka, tolong jadi orang jangan judes, jangan jahat. Terus juga harus baik, jangan gampang memfitnah orang. Kalaupun kita mau menegur orang dengan kata-kata yang baik, jangan sampai menyinggung orang lain. Itu seperti itu. Jadi orang baik deh. Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Gue bukan guru, tapi gue punya ilmu yang gue dapat selama ini buat tujuannya apa? Buat supaya teman-teman yang di luar sana mendapatkan kebaikan-kebaikan apa yang gue alami gitu. Jadi jangan salah langkah, jangan gegabah, harus waspada selalu. Terus juga jangan pernah sombong, jangan pernah gampang menghina orang, seperti itu. Dan hati-hati melakukan sebuah tindakan ya. Iya, harus dipikir-pikir dulu, seperti Saiful itu. Jamil yang dulu gua kenal tuh dia punya grup boy band dangdut ya. Gaul. Nah, Gaul. Nah, Gaul masih ada? Masih ada orang-orangnya. Masih ada. Cuman karyanya kita terputus karena memang kita sudah tidak gabung dengan label. Tapi kalau untuk acara off air, kita kadang-kadang mereka ya, aku udah nggak keluar. Mereka masih ada gitu. Cuman kita persahabatan masih tetap. Itulah gue orangnya begitu, bro. Gue walaupun udah nggak berpartner, gue tuh pasti baik sama siapapun. Jangankan berteman, sama mantan bini juga, gue juga jadi baik. Itu harus seperti itu. Masa
Jangan cuma mau enaknya aja dulu sayang-sayangan lo kenal, giliran udah cerai udah putus musuh-musuhan. Terus kadang-kadang juga suka ada aneh. Ya, apa tuh? Aneh, ada netizen yang aneh. Gua akrab baik, disangkainnya gua ada hati. Kan lucu, serba salah. Jadi gua musuh sama Dewi itu jambak-jambakan gitu. Iya, nggak mungkin. Terus gua musuh-musuhan. Kan sekarang juga lagi rame nih mereka kan. Jadi mereka nih, kedua orang ini sedang berpisah. Jadi ngomongin gosip nih. Ini lagi proses nih. Proses. Wah, jadi gosip. Tiba-tiba gua dulu punya video. Oke. Podcast lu nih update banget nih gua kasih nih. Jadi harus benar-benar tayang langsung nih. bener. Lagi hot. Jadi gue ada diserang nih sama sebagian netizen yang memang ada sebagian juga, nggak sebagian sih, paling segelintir orang. Tapi gua perlu klarifikasi. Ya nggak, jangan pernah menyepelekan hal yang kecil. Nggak boleh. Kalau gua nggak mau gitu. Kita bisa besar karena yang kecil. Justru yang ada yang kecil ini kalau bisa tidak ada lagi, ya kan, omongan-omongan yang buruk-buruk begitu. Jadi gue klarifikasi kalau gue memang sama Dewi itu pure kakak adik. Dan lu kalau mau tahu kenapa sih, kan suaminya menggugat. Lu kalau pengen tahu suaminya menggugat karena apa, biar jelas lu tanya sama suaminya. Kan ada IG-nya, ada bisa nge-DM, tanya gara-gara Ipul apa bukan. Terus nanyanya ke sini, nanyanya main nuduh gua aja, bro. Kacau. Jangan dong. Nanti kalian bisa aku tuntut gimana? Terlalu cerdas ya. Nggak enak masuk penjara, bro. Itu kalau udah ada pasal fitnahan, ada pencemaran nama baik, ada gitu. Dan hukumannya lumayan. Di penjara, 1 hari di penjara itu stresnya minta ampun. Apalagi gue yang udah tahunan yang udah ngerasain di penjara. Udah bukan lebih stres lagi kalau gue bukan dikasih kekuatan oleh Allah. Gitu. Jadi akhirnya gue juga punya IG kan, Saiful Jamil. Terus juga gue punya Instagram, punya TikTok Saiful Jamil. Akhirnya gue klarifikasiin aja bahwa gue itu kemarin kita pernah bikin VT. VT itu lagunya romantis, Dawai Asmara. Terus gue sama Dewi, masa Dawai Asmara begini kan, Dawai Asmara. Mana masuk? Emang disuruh begitu? Makanya pasti Dawai Asmara seolah-olah kita lagi jatuh cinta kan. Iya. Itu kadang-kadang suka ada netizen yang otaknya dangkal dan punya hati buruk, hati busuk. Pasti gitu, itu gara-gara itu tuh. Netizen tuh kayaknya suka sensasi kayaknya. Jadi rame gitu. Gue bilang, ya Allah, kita ini kan, saya pernah jadi aktor, dia pernah jadi aktris. Ya pasti menggambarkan sebuah adegan yang disesuaikan dengan temanya gitu loh. Ya nggak, yang penting nggak ada adegan cium-ciuman. Gue bilang, gimana kabarnya Dewi main film sama teman-teman yang lain tuh? Iya. Sama Indra Bruggman, kenapa nggak dipermasalahkan? Jangan mentang-mentang gue mantannya. Gitu, dan kedua, gue nggak pernah ke rumahnya Dewi kalau nggak diundang. Oh gitu? Ya iyalah, gue menghargai. Orang kalau nggak diundang datang itu hukumnya dalam Islam tuh haram. Haram, benar. Dan juga sama, kalau udah diundang nggak datang, haram juga. Makanya gue nggak enak, kadang-kadang gue, aduh ntar apa kata dunia nih gitu, gue diundang lagi. Tapi gue datang sana nggak pernah sendiri. Tapi thank you banget loh nih udah kita undang datang. Oh pastilah, makanya diundang sama podcastnya lo kan keren banget. Klik kan. Info ID. Iya, Klik Info ID. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah podcast nomor 1. Pokoknya trending, harus trending. Amin. Harus trending. Jadi itu sepintas gosip untuk hari ini. Yang Jadi jelas, hostnya ini kita berdua yang jelas gue nggak pernah ada hubungan apa-apa dengan mantan bini gue. Buat gue mantan bini adalah mantan bini. Tapi tetap harus baik, ya kan. Tolong jangan ada orang-orang segelintir orang yang memfitnah macam-macam gitu. Kalau nggak percaya tanya aja sama Dewinya. Pernah nggak gue mau romantis-romantisan sama Dewi? Pernah nggak gue rayu-rayu dia, mencumbu-cumbu dia? Itu just pity doang. Cuman adegan-adegan doang, kayak kita main sinetron. Cuman bedanya ditaruh di IG ataupun di TikTok gitu. Bang Ipul, nama Bang Ipul ini memang Saiful Jamil atau? Asli Saiful Jamil. Asli lah. Sesuai KTP, coba lihat. Iya lu nggak percaya banget sih. Siapa tahu kan buat dongkrak. Oh iya sih, kayak Dewi, persis kan namanya Dewi Muriagung. Nah itu kan maksud gua. Kalau gua aslinya Nurmanto. Ketahuan cuy, ketahuan. Oh enggak. Baca lihat sendiri. Oh, Saiful Jamila ternyata. Anjir. Canda. Mulan Jamila dong. Saiful Jamil, Asli. ya, keren. Silah. Gue ngefans lo sama lo waktu itu. Bohong. Iya, lagu gaul itu. Bisa aja dia ngerayu ya. Dulu gue belum merantau ke Jakarta itu ceritanya. Masih di kampung. Masih di kampung. Semuanya juga di kampung. Gue juga orang kampung. Jakarta pun juga orang kampung.
Iya ya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong kita flashback dulu nih. Kenapa dulu Bang Ipul sempat milih DP untuk jadi pasangan? Karena pada waktu itu gue memang masih single dan cocok. Cocok. Zaman dulu 2005. Itu pertemuan cuma 3 bulan doang. 3 bulan doang. Langsung menikah. Tadinya sih pengen tunangan dulu. Cuman kebetulan keburu gue pengen naik haji. Kakak gue yang paling nomor 1 menyarankan udah nggak usah tunangan, langsung aja kawin nikah. Langsung nikah, begitu nikah bulan depan gue berangkat haji. Kita lebih baik pacaran itu setelah menikah, gitu loh. Kalau aku sih lebih seperti itu ya, gitu. Jadi kalau mau hubungan yang serius, sampai gue udah cocok nggak mau lama-lama. Kecuali memang nggak ada kecocokan ya udah, gitu. Jadi ini sekarang kan yang tadi kita bahas DP lagi proses perceraian. Tanggapan digugat, baru iya. digugat. Tanggapannya seperti apa? Ya sedih lah, makanya ini lihat mata gua agak sembab. Ini gua menangis, bukan menangis acting. Ku menangis. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan. Maksudnya kenapa kok mereka berpisah? Tiba-tiba gue menangis gitu. Sampai sembah banget sampai sekarang, sampai gue nggak bisa tidur. Dia yang cerai, gue yang nangis. Gue bukannya mikirin fitnahan itu ya. Gue memang efek bener-bener. Gue tuh udah memiliki mereka seperti keluarga sendiri gitu loh. Jadinya kayak merasa sedih aja, kehilangan kok begitu. Ya Allah, abang nggak bisa diperbaiki. Karena gue memang nggak pernah tahu apa sih penyebab sesungguhnya gitu. Penyebab sesungguhnya ya. Gitu. Jadi netizen juga jangan asal ngarang-ngarang juga. Jangan ngarang-ngarang dulu bro. Kalau mau ngarang-ngarang tuh bikin cerpen, tuh dapat duit. Nulis. Kalau seandainya mau ngarang nuduh orang tuh jatuhnya bukan ngarang. Kalau udah nuduh orang itu namanya fitnah. Ya, itu namanya bacot. Bang Ipul, mantan udah pernah ada. Pacar ada nggak sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jomblo. Aku masih jomblo. Betah sekarang. Enggak lah, nggak betah. Lagi Lagi cari-cari. Lagi cari-cari. Aku mah justru nggak. Aku tuh termasuk orang yang nggak bisa hidup tanpa kekasih. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Gitu loh. Oke, terus hal apa nih yang belum Bang Ipul capai selama ini? Alhamdulillah udah punya tempat tinggal. Pernah sekali merasakan punya mobil mewah. Oke. Karena apa? Karena dijual gara-gara gue masuk penjara dan gua harus. Habis. Iyalah, karena itu gua anggap itu sebagai penebus dosa gue. Oke. Itulah pernah punya merasakan uang pernah merasakan gitu kan. Itu habis gara-gara apa? Gua anggap itu juga penebusan dosa gue. Apa karena terlena waktu itu? Ya kan gue bilang namanya manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Terlena. Lu mancing-mancing lah ya. Ya udah pokoknya gue pernah merasakan itu. Gue pernah merasakan ke luar negeri dan gue pernah alhamdulillah gue udah pernah mengalami berangkat haji, umroh. Pokoknya udah bersyukur tinggal gue punya cari lagi pasangan yang tepat terus punya keturunan. Itu aja sih. Saiful Jamil pengen dikenal seperti apa di mata publik? Baik aja. Baik aja. Iya. Pokoknya saya ingin dikenal sebagai orang yang baik aja. Kalau dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali tetap jadi orang baik. Oh ya, jadi saya juga kali ya. Orang yang nggak punya dosa, walaupun akan punya dosa. Terus orang yang nggak akan pernah mengalami masuk penjara, gitu kan? Ya. Harus hati-hati banget. Ya, jadi gue harus banyak lebih memberi lagi kepada orang lain. Ya, terus gue punya hal-hal yang gue inginkan, punya kendaraan yang gue inginkan. Dunia-dunia lah kayak gitulah ya. Terus terakhirnya masuk surga tanpa melewati neraka. Orang tua masih ada? Udah nggak ada, udah habis. Iya, ya. Itu aja ya. Oke. Keren ya. Thank you. Tapi ini maksud gue nih, ini kan masa recovery ya. Setelah keluar dari penjara, recovery kehidupan, planningnya nih ke depannya apa? Gue sampai detik ini sih masih terus menjalankan profesi gue ya sebagai entertain, sebagai penyanyi. Ya walaupun halangannya ada aja gitu kan, orang nggak kepengen melihat orang itu maju atau kembali sukses gitu. Ya saya bilang itu ujian yang harus saya lalui gitu. Yang penting sekarang saya tetap
harus punya rasa percaya diri, bismillah, usaha terus. Karena apa? Siapa yang mau ngebiayain hari-hari gue? Kalau bukan, gue usaha sendiri. Mereka para yang suka nyinyir-nyinyir itu, apakah mereka mau bertanggung jawab akan kehidupan pengeluaran gue, ya kan? Kalau misalnya gue dinyinyirin, tiba-tiba yang nyinyirin itu ngasih gue 2M, 3M, 4M, 5M, gue mau. Gue terima. Ini dia cuma nyinyirin doang kerjaannya gitu. Cuma mau bikin orang jadi jatuh aja gitu kan. Makanya gue harus ngelawan mereka. Gitu. Dan sekali lagi, Bang Ipul tidak pernah diboykot di TV. Nggak pernah ya? Tidak pernah. Itu hanya orang-orang nyinyir yang kepengen gue tuh nggak masuk TV, gue terkenal lagi. Jadi yang mau terkenal tuh dia doang. Si nyinyir ini pengen terkenal gitu loh. Cuman lo kalau mau terkenal lo jangan ngejatuhin orang. Kalau mau lo minta ilmu sama gue, Bang Ipul kok bisa sih bisa tenar banget gimana ilmunya, itu yang bener. Jangan nyuruh-nyuruh. Gue mau ini nih sharing-sharing. Boleh. Yang penting satu, kalau lo mau terkenal, siapapun punya hak untuk terkenal, siapapun punya hak untuk sukses. Kalau mau terkenal ya bikin sesuatu yang bagus, yang baik, yang dikenang orang, yang orang tuh banyak melihat, banyak menonton, bikin sesuatu yang berbeda, bisa insya Allah yakin. Dan satu lagi, harus selalu ingat sama Allah dan harus beribadah. Karena apa? Hanya Allah yang bisa mengangkat derajat kita. Wow, luar biasa ya. Berarti habis dari penjara itu callingan banyak dong ya sekarang ya? Oh, banyak banget. Makanya sempat terputus itu gara-gara statement orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Mengaku katanya seluruh Indonesia tidak menginginkan Saipul Jamil. Gua bilang, hah? Lo ada faktanya nggak? Lo bisa statement begitu? Jangan bawa nama masyarakat. Bawa aja nama diri lu sendiri. Misalkan nama lu siapa gitu kan? Inisial misalkan S atau K atau apa gitu kan? Pak gue atas nama pribadi, gue nggak demen Bang Ipul masuk TV. Jangan lo seluruh masyarakat Indonesia menolak Saipul Jamil masuk TV. Lu jangan namanya lu memfitnah masyarakat Indonesia. Gue kalau kemana-mana bro rame. Iya, dikerubunin anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Apakah itu kelihatan orang yang nggak disukai sama masyarakat? Iya benar. Itu makanya mereka ini mencoba mencuci otak orang-orang yang lain gitu loh. Akhirnya mereka pada nge-DM gue, Bang Ipul kapan masuk TV? Terus gue nanya, katanya lu mau nge-boycott gue. Enggak, siapa yang boycott Bang Ipul? Nggak pernah. Tuh, kemarin ada yang bilang mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat. Ya kan? Kata masyarakat itu artinya kan seluruh orang. Ya. Kalau mau gini, segelintir orang-orang julid kok gitu. Ya, nggak mungkin. Boleh. Nama akunnya apa itu? Udahlah, itu udah aku lupakan. Dan aku menganggap itu peristiwa 8 bulan yang lalu ya. 8 bulan yang lalu adalah memang pelajaran buat hidup aku bahwa hati-hati loh, selama orang itu masih hidup, pasti ada beberapa orang yang tidak menginginkan orang itu bisa sukses. Luar biasa. Gitu. Makanya sampai dari itu juga saya harus tetap waspada. Oke, requestan terakhir nyanyi dulu dong lagu terbarunya. Sanggupkah kau setia temaniku di sini di saat aku merana dalam luka terpedih. Judulnya Sanggupkah Engkau Setia. Sanggupkah Engkau Setia. Udah tayang? Udah. Sanggupkah engkau setia? Sanggupkah engkau setia? Yeay. Oke, Clickers, kayaknya bincang-bincang kita udah panjang banget kayaknya durasi lo loh. Ini keren hampir banget. 1 jam loh kayaknya lo. 1 jam. Ini isinya berisi semua. Dan silakan buat yang teman-teman mau mengambil hikmahnya dari saya silakan. Kalaupun tidak juga nggak ada masalah. Yang penting nih program wajib ditonton. Wajib tonton. Oke. Bang, bilang dong ke Clickers nih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment untuk channel Klik Info ID. Oke. Klik Info ID, infonya update Di-share. banget. Sekali klik untuk semua berita. Oke, di-share Saya Freddy ya. Praman dan saya Saipul Jamil. Bye-bye. Bye-bye. Bye.